We often miss opportunity because it's dressed in overalls and looks like work. Kita sering melewatkan kesempatan karena hal tersebut seringkali tampak seperti pekerjaan tambahan bagi kita. Thomas Alva Edison. Ini sudah bulan ke-7 aku mengerjakan skripsi, namun hampir tak ada progres dan tak ada semangat untuk mengerjakannya. Aku kecanduan media sosial. Aku tak sadar telah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk scrolling berbagai foto dan video di Instagram, TikTok, dan YouTube. Bukan hanya skripsi, tapi rasa-rasanya hidupku pun semakin berantakan. Kamar yang tak terurus, pakaian yang menumpuk belum dicuci, dan berbagai tanggung jawab sering aku lewatkan. Yang lebih parah, aku seakan tak pernah bisa lepas dari smartphone-ku. Aku lebih nyaman dengan smartphone-ku daripada bersosialisasi dengan teman di sampingku. Aku malas berkomunikasi. Aku menjadi canggung dalam memulai percakapan dan panik saat tidak ada smartphone di sampingku. Aku bukan hanya merasa berantakan, tetapi juga kesepian dan tidak percaya diri. Keluargaku pun telah berulang kali protes, karena aku terlalu banyak rebahan dan bermain smartphone di kamar tidurku. Kakakku bilang, aku butuh puasa dari seluruh kecanduanku, dengan metode dopamine detox. Dopamin merupakan hormon kebahagiaan, berupa zat kimia di dalam otak yang memiliki peran besar dalam mempengaruhi emosi, rasa senang, hingga rasa sakit yang bisa dirasakan seseorang. Kadar dopamin dapat meningkat saat seseorang mengalami sensasi yang menyenangkan, sehingga dopamin bisa memicu seseorang mengulangi lagi hal yang ia lakukan untuk mendapatkan kesenangan yang sama hingga kecanduan. Contohnya seperti meminum minuman berkafein, bermain game, mengakses media sosial, berolahraga, bernyanyi, hingga berdansa. Jika kadar dopamin menurun, saraf otak tidak mampu bekerja dengan efektif dalam mengirimkan sinyal, sehingga aktivitas otak menjadi terganggu dalam mengatur berbagai fungsi kognitif dan motorik tubuh. Kekurangan atau kelebihan dopamin bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Kekurangan dopamin dapat menyebabkan berkurangnya keseimbangan motorik, konstipasi, kesulitan mencerna makanan, tidak bertenaga, tidak bergairah, cemas, tidak fokus, dan gejala depresi. Sedangkan kelebihan kadar dopamin dapat menyebabkan perasaan mudah gelisah, kecemasan, susah tidur, mania, stres, energi berlebih, halusinasi, mual dan muntah, dan depresi. Detoksifikasi atau detox dalam bahasa medis dilakukan untuk membersihkan tubuh dari hal-hal yang memiliki sifat racun dan mengganggu kesehatan. Sehingga dopamin detox dapat diartikan suatu cara untuk membersihkan diri dari kelebihan dopamin, dengan tujuan untuk meriset sistem otak agar otak tidak bergantung dengan hal-hal yang menyebabkan candu. Tujuan dari dopamine detox adalah mengurangi kecanduan dengan mengubah kebiasaan buruk agar menjadi lebih produktif. Pada dasarnya, dopamin tidak dapat dihilangkan dari tubuh, tetapi kita dapat mengontrol kadar dopamin dengan cara menghentikan sejenak hiburan tidak sehat yang memiliki dopamin dengan kadar tinggi. Kadar dopamin yang terlalu tinggi dapat mengurangi konsentrasi sehingga kita kehilangan fokus. Selain itu, kita menjadi lebih malas untuk melakukan kegiatan lain yang lebih berat karena hanya menghasilkan dopamin yang lebih sedikit atau kurang menyenangkan. Sebagai contoh, mana yang akan kalian pilih? Berolahraga atau bermain game? Bagi sebagian orang, bermain game akan menjadi pilihan yang lebih menggiurkan dibandingkan dengan olahraga. Makan salad buah atau burger. Rata-rata orang akan menganggap burger lebih menggiurkan. Kegiatan yang kalian anggap menyenangkan akan memicu kalian untuk mengulanginya lagi dan lagi. Masalahnya adalah ketika yang sangat kalian sukai adalah hal-hal yang kurang sehat dan tidak bermanfaat. Sementara semakin lama kalian semakin menikmatinya, kalian akan terus menambah durasi kegiatan tersebut, hingga kalian sudah tidak dapat mengontrol diri dan kecanduan. Dengan melakukan dopamine detox, kita secara sadar mengontrol diri agar dapat menghentikan aktivitas negatif yang menyebabkan candu dan mengganti menjadi aktivitas yang lebih positif. One of the very worst uses of time is to do something very well that needs not to be done at all. Salah satu penggunaan waktu yang terburuk adalah melakukan sesuatu dengan sangat baik untuk hal yang tak perlu dilakukan sama sekali. Brian Tracy. Siapa yang membutuhkan dopamine detox? Orang yang membutuhkan dopamine detox adalah orang-orang yang memiliki kecanduan mencari kesenangan dari hal negatif
seperti makan berlebihan, menggunakan media sosial, memainkan game, berbelanja online, minum alkohol, atau menonton video dewasa. Beberapa dari kegiatan tersebut memang terlihat tidak negatif. Apa yang salah dengan makan enak atau menggunakan media sosial? Namun jika dilakukan secara berlebihan, hal tersebut akan merusak tubuh, mengganggu konsentrasi, dan menghabiskan waktu kita yang berharga. Masalah utamanya, berbagai bisnis dan perusahaan berusaha mengembangkan produk-produk dan berbagai aplikasi yang dapat memicu kadar dopamin tinggi pada penggunanya, serta membuat mereka menjadi kecanduan. Inilah salah satu alasan mengapa media sosial akan menyuguhkan feed berdasarkan algoritma yang sesuai minat kita, sehingga kita akan semakin lama menggunakannya. Mereka akan menyajikan rekomendasi berdasarkan apa yang kita cari, kita klik, kita sukai, atau kita komentari. Mereka paham bahwa apapun yang menjadi perhatian kita akan membuat kita kembali menggunakannya. Hal-hal yang viral dan disukai banyak orang juga akan terus muncul sebagai rekomendasi dan membuat pengguna media sosial mengikuti versi lain, atau bahkan ingin menikmati keviralan dengan merecreate postingan tersebut. Begitu juga dengan bermain game. Akan selalu ada level baru untuk ditaklukkan, tantangan baru untuk diselesaikan, musuh baru, persenjataan baru, dan terus ada pembaruan game agar selalu ada sensasi baru bagi penggunanya. Dan semua pemicu dopamin tinggi tersebut dapat kita peroleh tanpa banyak usaha atau tenaga. Bagaimana dengan kalian? Berapa banyak waktu yang kalian habiskan di depan layar smartphone kalian? Berapa banyak aktivitas penting yang kalian lewatkan karena kecanduan media sosial? Namun sebelumnya, mengapa kita menjadi kecanduan? Pada dasarnya setiap kita melakukan sesuatu hal yang menyenangkan, kita akan cenderung melakukannya lagi dan lagi untuk mendapatkan kesenangan yang sama. Namun sayangnya, ketika kemudian kita melakukannya kembali, rasa senang itu akan berkurang. Maka kita akan butuh dosis yang lebih tinggi, waktu lebih banyak, tantangan yang lebih berat atau porsi lebih banyak untuk bisa merasakan kesenangan yang sama lagi. Misalnya kalian senang melihat media sosial. Hari ini kalian menghabiskan waktu 30 menit di aplikasi tersebut. Keesokan hari ketika kalian menggunakan media sosial lagi selama 30 menit akan terasa biasa dan kalian tidak lagi merasa senang seperti kemarin. Kalian mungkin akan butuh melihat selama 1 jam untuk merasa senang dan puas. Dan berikutnya kalian terus menambah durasi untuk mencapai tingkat kesenangan di level yang sama ketika kalian pertama kali menggunakan media sosial. Memulai dopamin detox. Saat ingin mulai melakukan dopamin detox, seseorang harus menghindari hal-hal yang memicu dopamin dalam jangka waktu tertentu. Namun, sesungguhnya dalam medis, manusia tidak akan pernah bisa benar-benar melakukan detoksifikasi dopamin. Hal ini disebabkan tubuh manusia secara alami memproduksi dopamin, bahkan ketika tidak terkena rangsangan tertentu. Selain itu, banyak aktivitas yang sesungguhnya tetap menghasilkan dopamin, meskipun kita anggap biasa saja, seperti tidur yang cukup, terkena sinar matahari, melihat tanaman atau pemandangan, membaca buku, bercanda, bertemu dengan orang yang kita sayangi. Semudah itu. Sedangkan kekurangan dopamin juga berbahaya bagi kesehatan mental. Sehingga istilah dopamin detox sesungguhnya tidak benar-benar bertujuan untuk mengurangi dopamin, namun lebih mengarahkan agar dopamin dapat dihasilkan dengan cara yang lebih sehat, bermanfaat, tidak merusak kesehatan, tidak mengganggu produktivitas, serta tidak membuat kita menjadi malas. Hal-hal yang perlu kalian lakukan saat ingin melakukan dopamin detox. Fokus pada aktivitas buruk yang membuatmu kecanduan. Misalnya kalian ingin menghentikan diri dari kecanduan media sosial, maka fokuslah pada satu kegiatan buruk itu, daripada menghalau diri dari banyak aktivitas negatif sekaligus. Buatlah jadwal kegiatan sehari-hari. Rencana kegiatan harian dengan alokasi waktu yang tepat akan membuat kalian menjadi lebih teratur dan mulai dapat menyelesaikan hal-hal penting yang selama ini kalian hindari dan abaikan. Isi waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat seperti membaca buku, meditasi, berolahraga, atau hobi yang selama ini kalian tinggalkan. Kalian juga bisa menghubungi teman untuk sekadar bersosialisasi. Buatlah halangan untuk aktivitas yang membuat kecanduan. Misalnya kalian sangat senang menggunakan media sosial, maka sembunyikan aplikasi media sosial dalam folder yang susah kalian lihat ketika kalian membuka handphone. Hal ini menjadi pengingat bahwa kamu tidak boleh mengakses untuk sementara waktu. Bila tidak berhasil, maka kamu bisa lakukan uninstall program atau aplikasi tersebut. Buat batasan.
Kamu bisa membuat batasan yang wajar untuk aktivitas yang memang tidak negatif, seperti makan enak, bermain media sosial, atau bermain game. Namun buat batasan yang jelas dan patuhi batasan yang telah kamu buat sendiri. The key is in not spending time, but in investing it. Kuncinya bukanlah dengan menghabiskan waktu, tetapi menginvestasikannya. Stephen R. Covey. Waktu tidak akan pernah kembali. Apa yang kita lakukan hari ini adalah penentuan apa yang akan menjadi masa depan kita. Dan kita memiliki kendali penuh untuk membuat hari ini dan hari esok lebih bermakna. Banyak hal yang bisa membuat kita bahagia, namun tidak perlu dengan merusak tubuh kita, apalagi merusak masa depan kita. Life is like a coin. You can spend it any way you wish, but you only spend it once. Hidup itu seperti koin. Kamu bisa menghabiskannya sesukamu, tapi kamu hanya bisa menggunakannya sekali. Lillian Dixon.